Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anjit Subihi. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai moral dalam sinetron Sebelum Dunia Terbalik episode 11. Yang pertama, nilai moral baik terlebih dahulu. Pada data 1 nomor 1, Eros sudah ngomong sama emak, sama bapak. Eros sudah ngelakuin semuanya tapi nggak ada gunanya, cuma ini jalan satu-satunya. Dalam kalimat tersebut terdapat kalimat menunjukkan bahwa Eros mengungkapkan kejujurannya karena Eros selama ini sudah berusaha yang terbaik untuk bapak dan ibunya. Namun dia tidak memiliki cara lain selain kabur, dan hal ini termasuk ke dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Pada data nomor 2, Eros juga punya perasaan yang sama Dalam kalimat ini, tokoh Eros memang berkata jujur, yaitu memiliki perasaan cinta yang sama seperti Kemet. Dan hal ini termasuk ke dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Pada data nomor 3, tapi apa yang bisa kita lakuin? Apa? Nggak ada Dalam kalimat ini, tokoh Eros diuji kesabarannya. Dapat dilihat dari kalimat tersebut bahwa Eros mencoba untuk bersabar walaupun tidak dapat menemukan apa yang harus dilakukannya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai nilai moral baik, yaitu bersabar. Pada data nomor 4, kamu gak usah takut nak, kamu teh gak salah. Dalam kalimat ini, tokoh Ibu Kemet memang berkata jujur, terbukti dari apa yang dikatakannya kepada Ucup, teman dekat Kemet. Hal ini dapat dikategorikan sebagai nilai moral baik, yaitu kejujuran. Pada data nomor 5, mestinya kamu kasih tahu orang tuanya kalau Eros itu kabur. Dalam kalimat ini, tokoh Bapak Kemet memang berkata jujur, terbukti dari apa yang dikatakannya. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Pada data nomor 6, Ibu tidak usah khawatir ya. Dalam kalimat ini, tokoh Bapak Kemet memang berkata jujur, terbukti dari apa yang dikatakannya. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Pada data nomor 7, polisi kan juga tidak gegabah Bu. Dalam kalimat ini, tokoh Bapak Kemet memang berkata jujur dengan mengatakan bahwa polisi tidak mungkin menangkap seseorang tanpa bukti yang kuat, terbukti dari apa yang dikatakannya. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral baik, yaitu kejujurannya. Pada data nomor 8, memalukan. Dalam hal ini, tokoh Mama Ajat memang berkata jujur dengan mengatakan bahwa kejadian pada malam itu sungguh memalukan di matanya, dan hal ini termasuk dalam nilai moral baik, yaitu kejujurannya. Pada data nomor 18, tapi Ajat cintanya sama Eros Dalam kalimat ini, tokoh Ajat memang berkata jujur dengan mengatakan bahwa dia mencintai Eros. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral baik, yaitu kejujurannya. Dan pada data terakhir, yaitu data nomor 20, cinta sama ER. Dalam kalimat ini, tokoh Kemet memang berkata jujur dengan mengatakan bahwa perasaannya yang sesungguhnya mencintai Eros atau ER. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral baik, yaitu kejujuran. Berikutnya adalah moral buruk. Pada data nomor 9, dia nggak pantas buat kamu, perempuan murahan. Dalam kalimat ini, tokoh Mama Ajat memang menunjukkan omongan dengan nada ejekan. Maka hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Pada data nomor 10, bikin malu pah. Dalam kalimat ini, tokoh Mama Ajat memang menunjukkan omongan dengan nada ejekan. Maka hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, bikin malu pah, seolah apa yang dilihatnya adalah hal yang terburuk yang pernah dilihatnya. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Data nomor 3 nomor 11, rasanya seperti dilempar kotoran ke muka Mama. Dalam kalimat ini, tokoh Mama Ajat memang menunjukkan nada mengejek. Hal ini tergambar pada kalimat yang diucapkannya memperlihatkan
bahwa tokoh Mama Ajat tidak suka dengan seseorang perempuan, dalam hal ini Eros. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Pada data 4 nomor 12, kambing berkawannya dengan kambing, kuda dengan kuda, tidak bisa digabungkan, beda derajat. Dalam kalimat ini tokoh Papa Ajat menunjukkan kesombongannya. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, memperlihatkan bahwa tokoh Papa Ajat lebih mengutamakan status sosialnya, dan hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu sombong. Pada data 5 nomor 13, Eros sama siapa? Dalam kalimat ini tokoh Om Ajat memang menunjukkan nada mengejek. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, memperlihatkan bahwa tokoh Om Ajat tidak suka dengan perempuan, dalam hal ini Eros. Dan hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Data 6 nomor 14, ketangkep AA lagi berduaan di tengah jalan. Dalam kalimat ini tokoh Om Ajat memang menunjukkan nada mengejek. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, memperlihatkan bahwa Om Ajat tidak suka dengan perempuan, dalam hal ini Eros, dan dia tidak tahu akar masalah yang sebenarnya. Hal ini termasuk nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Pada data 7 nomor 15, jadi kita semua sayang sama kamu. Eros itu bisa jadi sudah tidak gadis. Analisis dalam kalimat ini, tokoh Om Ajat menunjukkan nada mengejek. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, memperlihatkan bahwa tokoh Om Ajat tidak suka dengan perempuan, dalam hal ini Eros. Hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Data 8 nomor 16, kok dia bisa jalan berdua sama laki-laki malam-malam? Calonmu tuh perempuan apaan? Dalam kalimat ini tokoh Tante Ajat menunjukkan nada mengejek. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, memperlihatkan bahwa tokoh Tante Ajat tidak suka dengan perempuan, dalam hal ini Eros. Hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Data 9 nomor 17, kayaknya habis mau motoran berduaan. Dalam kalimat ini tokoh Tante Ajat memang menunjukkan nada mengejek. Hal itu tergambar pada kalimat yang diucapkannya, dan hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu suka mengejek. Data 10 nomor 19, besok kita ke kantor polisi, kamu jelasin Kemet yang nyuruh kabur. Dalam kalimat ini Bapak Eros tidak mementingkan keinginan sang anak, yaitu Eros, untuk bahagia. Ia lebih mementingkan keinginan pribadinya demi dimaafkan oleh keluarga Ajat. Hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu egois. Data 11 nomor 21, udah jangan ngebantah, ikutin omongan bapak kamu. Dalam kalimat ini tokoh emak Eros tidak mementingkan keinginan sang anak, yaitu Eros, untuk bahagia, dan ia lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang memilih Ajat untuk menikahi Eros. Hal ini termasuk nilai moral buruk, yaitu egois. Dan yang terakhir data 12 nomor 22, giliran sama emak kamu teh bisa bohong. Dalam kalimat ini tokoh emak Eros menunjukkan kemarahannya dengan nada yang tinggi, membentak Eros karena berani berbohong pada emaknya. Hal ini termasuk dalam nilai moral buruk, yaitu pemarah. Ringkasan sinetron Sebelum Dunia Terbalik episode 11. Kemet, atau yang sering dipanggil Kemi oleh Eros, sedang duduk berduaan dengan Usup temannya. Kemet sedang galau karena Eros dijodohkan dengan Ajat, anak orang terkaya di Cibarengkok. Namun begitu, Kemi belum nyerah. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar perjodohan Eros dengan Ajat batal, dan dia berharap kelak Eros menikah dengannya. Sementara itu, Eros sedang siap-siap pergi dari rumah karena tidak mau dijodohkan dengan Ajat. Setelah yakin ibunya sedang tidur pulas, Eros keluar dari jendela kamarnya lalu pergi membawa pakaian dengan menyamar sebagai laki-laki. Sesampai di depan jendela kamar Eros, Kemet mengetuk kaca jendela dan memanggil nada dengan pelan, dan dia terkejut saat mendengar ibunya Eros batuk. Dan Kemet terkejut lagi setelah melihat jendela kamar Eros tidak dikunci dan gordennya keluar. Kemet membuka pintu jendela dan menengok ke dalam. Dia menduga kalau Eros telah minggat dari rumahnya.
Dugaan Kemet semakin kuat setelah menemukan alat kosmetik Eros jatuh di bawah teras. Kemet kemudian pergi terburu-buru meminjam motor dari temannya untuk menyusul Eros. Sementara Kemet sedang mencari Eros, rombongan Ajat dan keluarganya sedang dalam perjalanan pulang. Di dalam mobil mereka berbincang tentang rencana pernikahan Ajat dan Eros. Saat Kemi sedang membujuk mobil Ajat tiba di situ dan Ajat mengenali bahwa pria di depan mobilnya adalah Kemet. Dari belakang mobil seorang pria parubaya keluar dan menghampiri Eros. Ternyata pria parubaya yang menumpang di mobil Ajat itu bapaknya Eros yang baru pulang dari Subang. Bapaknya Eros terus memarahi Eros. Kemet mendorong motor mengikuti Eros dan bapaknya dari belakang. Ibunya marah melihat Eros berduaan malam-malam bersama lelaki lain. Dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan Ajat dengan Eros karena menurutnya Eros bukan perempuan baik-baik. Sampai di rumah, Kemet gelisah karena takut dilaporkan ke polisi. Usup dan ibunya pun panik mendengar kabar tersebut. Keesokan harinya, saat Eros dipaksa ikut ke kantor polisi untuk melamporkan Kemet, datang ayah dan ibu Ajat. Kedatangan mereka ke rumah Eros untuk membatalkan rencana pernikahan Ajat dengan Eros. Perbincangan mereka diintip oleh 4 anak, yakni Idoy, Akum, Aceng, dan Dadang yang bersembunyi di balik mobil bapaknya Ajat. Mendengar kabar tersebut, orang tua Eros shock berat sampai keduanya pingsan. Eros panik dan mencari orang di sekitar rumahnya, lalu bertemu dengan Oding. Oding mengira orang tuanya Eros meninggal. Saat diminta untuk menunggunya oleh Eros yang ke warung membeli minyak kayu putih, Oding lari mencari pertolongan. Di jalan, Oding ketemu Kemet dan Yusuf. Oding pun mengabarkan kedua orang tua Eros meninggal dunia. Yusuf menyuruh Oding mengumumkan berita duka itu melalui pengeras suara di musola, sementara Kemet dan Yusuf berlari ke rumah Eros. Yusuf mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena mengira orang tuanya Eros sudah meninggal seperti yang dikabarkan Oding. Dan Eros memberitahu mereka kalau orang tuanya hanya pingsan. Yusuf pun berlari ke musola mengejar Oding agar tidak menjadi mengumumkan berita duka tersebut. Dan Kemet mendengar suara Oding lewat pengeras suara, namun dihentikan oleh Yusuf. Minyak kayu putih di tangannya mengucur ke hidung bapaknya Eros saat dia mendengar suara Oding tadi. Akhirnya orang tua Eros siuman. Namun setelah melihat Kemet di rumahnya, mereka berdua pingsan lagi.